Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit tentang materi sejarah kesehatan mental. Izin memperkenalkan anggota dari kelompok 7, yaitu ada Baginda Triwahyudi, Celia Safapriani, Farhan Fauzan Siswadi, dan Mahdania Tunggaldewi. Yuk kita simak videonya. Penyakit mental adalah suatu gangguan atau penyakit yang dapat menghalangi seseorang untuk menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal. Karena penyakit mentalnya tersebut membuat seseorang tidak dapat menjalani kehidupannya sesuai keinginannya sendiri secara sadar. Bidang kesehatan mental bukan merupakan bidang yang baru dalam sejarah keberadaan manusia. Kata mental dilihat dari segi bahasa adalah berasal dari kata mens atau mentis, yang artinya roh atau jiwa. Dengan demikian, ilmu kesehatan mental artinya adalah ilmu yang memperhatikan atau membahas perawatan mental atau jiwa seseorang. Objek khusus dari penelitian mental tersebut adalah manusia yang diamati atau diteliti dari kondisi mentalnya masing-masing. Kesehatan mental manusia bisa berada dalam keadaan baik hingga yang buruk, dan hampir setiap orang pernah mengalami fase-fase yang bervariasi antara keadaan baik dan buruk tersebut. Pada zaman ini tentunya manusia sudah merasakan berbagai macam gangguan mental, namun mereka menanggapinya sebagai suatu hal yang lebih mistis seperti gangguan roh jahat, alam, maupun akibat perbuatan musuhnya. Penyakit mental seringkali dianggap sebagai suatu hal yang berhubungan dengan demonologi, yaitu suatu pendapat atau doktrin yang menyebutkan bahwa seorang berperilaku tidak normal, abnormal yang disebabkan karena pengaruh suatu kekuatan jahat atau jatuh kepada kuasa kegelapan yang berhubungan dengan kekuasaan setan. Cara mengatasi gangguan mental ini pun menjadi sesuai dengan anggapan dan kesimpulan mereka, yaitu menggunakan mantra dan ramuan tertentu untuk menyembuhkan seseorang yang sedang terkena gangguan mental. Pada masa ini, banyak terdapat keberadaan dukun sebagai juru penyembuh bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental. Biasanya, tiap suku atau kelompok mempunyai satu dukun kepercayaan mereka sendiri. Para dukun ini pun mempunyai metode tersendiri yang sesuai pada zaman tersebut untuk mengobati penyakit mental pasiennya. Dan mereka benar-benar kepada anggota suku atau kelompoknya. Akan tetapi para dukun ini juga memiliki kebijakan tersendiri, yaitu menyingkirkan orang sakit yang benar-benar membahayakan kelompok atau sukunya. Pitagoras, 500 sebelum Masehi. Cendekiawan yang menjadi orang pertama dalam memberikan penjelasan secara ilmiah terhadap penyakit mental. Lalu ada Hippocrates, tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi. Dikenal juga sebagai bapak kedokteran. Dialah yang menemukan ilmu medis modern dengan memisahkannya dari agama, tahyul, sihir, dan kepercayaan terhadap dewa-dewa. Dijelaskan oleh Hippocrates bahwa peranan otak sangat penting dalam mempengaruhi pikiran seseorang dan juga perilaku dan emosinya. Ilmu somatogenesis dipelopori oleh Hippocrates, yaitu pemikiran di mana kondisi tubuh atau soma seseorang dipengaruhi oleh pikiran dan perilaku individu tersebut. Lalu ada Plato, tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Dia menyatakan bahwa gangguan mental seseorang merupakan sebagian dari gangguan normal, gangguan moral, fisik, dan juga adanya gangguan dari dewa-dewa. Plato menyatakan bahwa seorang penjahat adalah orang yang mengalami gangguan mental. Dia juga menyatakan bahwa budaya menjadi faktor yang penting dalam berpikir dan bertindak. Lalu ada Asclepiades, Aretacus, dan Galenius, 3 dokter dari Yunani yang memberikan penjelasan dengan pendekatan naturalistik mengenai gangguan mental. Mereka menyatakan bahwa penderita gangguan mental harus diberikan perlakuan yang lebih manusiawi dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Zaman ini berada pada kurun waktu antara 400 hingga 1500 Masehi, di mana pengaruh dari kalangan gereja dan Kristen mulai meluas. Ada beberapa peristiwa penting pada masa ini, yaitu pada tahun 1484, Paus Innocent VIII meminta para pendeta di seluruh Eropa untuk menghukum mati para tukang sihir, sehingga lebih dari 100.000 orang telah dibunuh karena dituduh sebagai penyihir. Pada abad ke-15 dan 16, dibangun suatu tempat penampungan bagi orang-orang yang menderita penyakit mental untuk memisahkannya dari kehidupan normal. Tempat tersebut dinamakan Asylum. Henry VIII membangun London's Hospital of St. Mary of Bethlehem yang dikenal dengan nama Bethlehem untuk menjadi tempat penampungan pasien gangguan mental. Bersamaan dengan perkembangan agama Islam,
di negara-negara Arab juga berkembang ilmu kedokteran dan ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai efek dari perkembangan berbagai jenis keilmuan ini, banyak pula didirikan rumah sakit. Sebuah rumah sakit khusus didirikan di Fez, Maroko. Lalu pada abad ke-12 juga didirikan sebuah rumah sakit untuk penderita gangguan mental di Damaskus. Masih ada lingkungan yang mendasari penyakit mental dengan pengobatan tahayul dan perlakuan yang tidak manusiawi pada zaman ini. Walaupun demikian, mulai ada beberapa ilmuwan yang memberikan pencerahan terhadap pasien gangguan mental. Paracelsus 1493-1541, ilmuwan dari Swiss ini menolak demonologi dan mengemukakan teori bahwa penyebab gangguan mental adalah penyakit psikologis. Agrippa 1486-1535, di Jerman, Heinrich Cornelius Agrippa berupaya melawan korban-korban kemunafikan dan korban pelaksanaan inkusisi. Johann Weyer 1515-1585, murid dari Agrippa ini mengeluarkan pernyataan bahwa orang yang dahulu disebut tukang sihir adalah sebenarnya orang yang menderita gangguan mental. Vincentius de Paul 1581 sampai dengan 1660. Ilmuwan yang berasal dari Paris ini menyatakan bahwa penyakit mental tidak ada bedanya dengan penyakit fisik dan memberikan anjuran untuk melakukan pendekatan yang lebih manusiawi terhadap penderitanya. Ciri yang menandai pertengahan abad 18 adalah banyaknya pembaruan-pembaruan sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Pada awal zaman ini, mulai ada kecenderungan terhadap memberikan perawatan khusus untuk pasien gangguan jiwa dengan memusatkan penelitian terhadap klasifikasi dan sistem perawatan, mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengobati berbagai penyakit secara rasional, termasuk penyakit mental. Philip Pinel 1745 sampai 1826. Pada permulaan abad ke-19, ia memulai penelitian pada pengobatan psikiatri dengan mempelopori perlakuan serta pengertian yang lebih manusiawi terhadap orang-orang penderita gangguan mental. William Tuke 1732 sampai 1822 mendirikan York Retreat dalam waktu hampir bersamaan dengan ketika Philip Pinel mendirikan rumah sakit di Prancis. Anton Muller 1755 sampai 1827, orang yang bekerja di sebuah rumah sakit untuk penyakit mental di Jerman. Ia menyerukan perawatan yang manusiawi terhadap penderita gangguan mental dan menentang kekejaman yang mengekang pasien-pasien di rumah sakit tersebut. Vincenzo Chirurgi 1759 sampai 1820. Buku karyanya yang terbit di Italia berjudul 100 Observation mengenai pengamatannya kepada para pasien sakit mental dan juga menuntun perawatan yang lebih manusiawi untuk mereka. Benjamin Rush 1745 sampai 1813, pelopor perawatan yang lebih manusiawi terhadap orang sakit mental dan dikenal sebagai Bapak Psikiatri Amerika. Clifford Whittingham Beers 1876 sampai 1943 mendirikan Connecticut Society for Mental Hygiene dan mempelopori gerakan ilmu kesehatan mental berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai penderita gangguan mental selama 3 tahun. Tahun 1919 dibentuk sebuah badan bernama International Committee for Mental Hygiene yang bermarkas besar di Amerika Serikat. Pada tahun 1920 sampai 1930, karena pengaruh dari teori psikososial Freud atau teori psikoanalisis Freud, terjadi perubahan perawatan terhadap pasien gangguan mental. Antara lain, perawatan yang dilakukan tidak memerlukan sertifikasi, bisa dilakukan di rumah pasien atau di luar rumah sakit. Dalam kurun waktu 1920-an, Komite Nasional Kesehatan Mental Amerika menghasilkan model undang-undang yang juga dimasukkan ke dalam aturan beberapa negara bagian. Tahun 1948, Federasi Dunia Kesehatan Mental dibentuk. Keadaan sehat dan sakit adalah dua hal yang sangat berhubungan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pengertian sehat dan sakit ini sebenarnya tergantung pada nilai-nilai yang dianut para anggota masyarakat tertentu, sehingga memiliki standar yang berbeda pada tiap kebudayaan yang berbeda pula. Bisa saja satu sikap tertentu dianggap normal di satu kelompok masyarakat, namun merupakan sikap yang akan dianggap menyimpang dalam kelompok masyarakat lainnya. Akan tetapi, pada umumnya, sehat merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak menderita penyakit atau terbebas dari rasa sakit pada tubuh dan seluruh bagian dari seseorang manusia. Jika demikian,
maka kondisi mental seseorang pun termasuk ke dalam kategori tersebut. Kondisi mental yang terganggu dapat digolongkan sebagai tidak sehat secara mental pula. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang sejarah kesehatan mental. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.